Halo guys, kembali bersama gue di channel Wildy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Engage. Jadi ya, kita akan lihat apakah yang menjadi penutup di Engage kali kan memang apa ya, Riko sudah end dan oke, menurut gue ini oke gitu. Nah ini kan apa ya, bisa dibilang Engage di sini kayak apa ya, kayak ya oke. Jadi adiknya ini akhirnya mencoba untuk menyerang Shu dan apa ya, merasa bahwa kakaknya ini sudah ke level yang dimana dia ini benar-benar kayak apa ya, kayak ingin apa ya, ngerasa bahwa sayangnya itu terpecahkan gitu, dengan yang artinya dia cemburu gitu kan sama kakaknya gitu kan, dideketin banyak wanita gitu. Cuma motifnya itu aja sih menurut gue, jadi enggak yang spesial banget, tapi ini bakal lucu sih menurut gue. Jadi kayak kalau misalkan nanti endingnya dibuat kayak apa ya, ternyata si adik ini tobat, ya gue nggak kaget sih. Tapi kalau misalkan ternyata memang bener-bener si adik ini apa namanya, apa ya, bisa ngalahin kakaknya, wah itu gokil sih. Itu plot twist yang bener-bener yang mungkin bakal menggemparkan dunia menurut gua, kalau misalkan adiknya bisa dikalahkan gitu. Adiknya bisa ngalahin kakaknya gitu kan. Secara memang harusnya sih Shu tidak kalah menurut gua itu endingnya. Dan yaudah, kita pun nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir dari Engage. Oke, langsung aja ke episode terakhir dari Engage. Let's go. Oke. Tuh, sekarang pemandangannya kayak kakaknya terjepit gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin, menurut itu nggak mungkin. Karena secara Saron kan OP gitu kan. Yang kedua, Ayano juga bisa, setidaknya masih bisa ngebantu gitu kan. Dan gue juga nggak tahu nanti Kisara bakal ngelakuin apa gitu kan. Mungkin membantu sedikit gitu kan untuk ngalahin si siapa namanya, si Kana kan. Buset, dah OP banget. Gila, OP banget. Oke. No. Oh, harusnya ini sih. Oh, Gisara, let's go. Dengan ya, dengan ingatan yang nggak ada. Benar, yang benar, yang apa ya, yang ya udah emang naluri dianya yang sebagai iblis, dan ngerasa bahwa siapa namanya, Kisara tuh perlu gitu untuk turun gitu kan. Itu bener-bener ya, ini murni karena naluri aja sih, naluri dia sebagai iblis aja sih, yang ngelihat dari jauh mungkin kan kalau Shu ini lagi terdesak gitu kan, bersama dengan teman-temannya gitu kan. Jadi anggapannya kayak ya oke gitu loh, gue coba bantu teman-temannya si Shu ini loh gitu, dengan ingatan yang sekarang gitu kan. Tidak ada yang kalau biasanya kalau endingnya di penghujung episode gitu, kalau misalnya masih ada opening, berarti nggak ada yang perlu dibahas lebih dalam sih. Kayak kemarin aja deh, kayak kemarin deh, Riko aja kan mereka nyelipin openingnya kan di tengah-tengah gitu. Itu sweet banget gitu loh. Nah ini kayaknya kayak oke gitu. Ending ini nggak perlu banyak apa namanya, atau ending episode ini nggak perlu banyak
eh, sesuatu hal yang benar-benar dijelasin secara detail gitu. Hmm. Uset dah. Ini bener-bener ini sih. Ini Friza banget sumpah. Untung nggak lu nggak ngeluarin ini, nggak ngeluarin eh kok Friza sih? Ya Friza, bener Friza banget. Sel apa Friza ya? Paling ben paling benci gua kalau apa ngeluarin laser gitu kan. Kayak susah banget itu dikalahin. Hmm. Bener kan? Memang dia naluri sebagai iblis, bukan ingatannya kembali. Oke, bisa sih. Yakin gue. Yakin. Hmm, ya. Tapi bentar. Kalau Kisara ini lagi, apa namanya, fight lagi, apakah dia bisa menggunakan modenya gitu kan? Mode kuatnya gitu. Itu tuh, gue penasaran aja sih. Kan pasti kan bakal gini lagi nanti. Cuma gue nggak tahu. Oke. Okay. Oh, yes. Sulit sih. Karena lu benar-benar dikepung. Lawannya banyak, coy. Gak cuman mereka berempat gitu, tapi yang lain juga yang ikutan gitu. Ini gawat. Kayak ini loh, kayak mananya udah berkurang gitu. Kali aja gitu. No, no, no. Jebakan, jebakan. Oh, kan bener jebakan kan. Uh. Buset. Iya, malah ribut yang lain. Ush. Oh, dari agen lain. Mantap. Bener, nggak usah. Mm-mm. Bukan di atas tanah. Iya, semua bersatu untuk melindungi Byron. Ya udah, semua agensi pada ngebantu itu. Mm-mm. Oke.
Wajay. Oh iya, let's go. Let's go. Tak dulu, adiknya lihat kan? Adiknya lihat gak sih? Ada yang lihat gak? Oh nggak lihat ya, nggak lihat ya, nggak lihat ya. Oh lihat lihat. Ya. Oh damn, kayak. Hmm. Mantap. Kalau gini udah seimbang ini mah. Tinggal nunggu siapa yang kuat aja gitu. Buset. Kalau soal soal grafis mah udah nggak diragukan lah. Hmm? Hmm. Uh. What? Hmm. Oke. Okay. Jatuh ternyata. Uh. Final Final Form kah? Oh, ih. Hmm. Hmm. Ya, kita udah berakhir. Kayak ini, kayak apa sih tadi tuh ya, kayak mode mode atau final formnya tadi ya. Mode terakhirnya gitu. Dari apa dari intisari ibunya gitu. Hmm? Hmm? Iya bener, bener, bener. Iya naluri, naluri udah. Hmm. Masih. Aku akan balik. Jadi jangan biarkan aku bekerja hari ini. Oke. Mm-mm.
Really? Bijak ya. Oh, masih masih hidup ternyata. Ya itu, ternyata bisa bisa di apa ya? Bisa dihilangkan apa namanya iblisnya ya kan, dan balik seperti mode manusia. Berarti ya ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Apakah oh enggak. Kayaknya harusnya aman sih. Maksudnya ini udah happy ending ini. Udah happy ending ini. Udah happy ending ini. Hmm. Ya. Hmm? Hmm. Jadi udah happy ending ini bang. Ya gue duga. Gimana ya? Ya bener. Oh disegel. Oke. Anjay. Oh oke. Hmm. Hmm. Balik ternyata. Si Sauron balik kan. Gampang banget ya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya happy ending. Miles Morgan. Wis khas banget ya Marlboro ya. Hmm.
Oke. Hmm. Oke. Ada yang lewat. Sorry, jadi makanya gue post dulu. Ya, karena lu iblis, ya kan? Eh, tadi itu suara siapa tadi tuh? Aduh, no way. Lakuin nggak? Oh, bener dong. Oh, bener dong. Itu ada orang itu di dalam. Itu ada orang itu di dalam. Siapa ada orang di dalam? Bener kan? Sudah gue duga. Ya, nambah haremnya. Tapi pedangnya ditukar loh. Maksudnya dia sekarang Kisara megang pedang biru. Ini lagi dateng. Udah. Ini dong. Udah. Nggak beres nih. Udah nggak beres nih. Ayo lo. Ayo lo. Emang enak. Ayo lo. Iya. Best end. Ya. Cocok lah udah. Cocok lo sih emang. Lu bejat emang. Ya elah. Jadi safe ending lagi ya. Liko safe ending. Engage juga safe ending gitu. Ya udah. Tapi tapi ini sih kalau bicara engage tuh lucu banget sih. Kalau kita singgung di awal. Itu kan apa ya yang buat kita tuh apa ya terkesima gitu kan dengan apa namanya yang disajikan di anime ini kan yang pastinya ada apa namanya misi rahasia kan, terus juga hubungannya dengan iblis kan, terus mereka juga menggunakan iblis untuk melawan iblis kan, yaitu si Kisara itu kan. Terus kita dikasih grafis dewa gitu kan. Oke, kalau soal grafis dari awal sampai akhir juga konsisten kok gitu. Cuman yang jadi masalah storynya sih emang yang agak ya kayak dull tapi fail menurut gue. Iya kayak ya maklum memang ini kan apa ya ini kan adaptasi game kan, dan gue nggak tahu nanti bakal gimana gitu kan, apakah nanti
karakter utamanya tetap Kisara ya kan gitu kan, atau siapa gitu kan, gue nggak tahu. Tapi yang jelas terlepas dari mereka memang apa ya menjadikan ini juga adaptasi game ya kan, ya itu jadi animenya ini sendiri ya gitu deh pokoknya, gimana ya, jadi kayak sayang aja sih, maksud gue kayak kenapa Su ini enak banget gitu jadi orang, jadi kayak oke, kita kan nggak boleh iri sama karakter gitu kan, tapi kesana tuh kayak apa ya, oke, kita dapat dramanya di sini, kita dapat sebuah apa namanya beberapa fakta gitu kan, bahwa ternyata Kisara apa namanya punya masa lalu yang bisa dibilang cukup apa namanya kelam kan sama Su kan, bukan kelam sih, lebih tepatnya kayak masa-masa yang sulit lah gitu kan, sampai akhirnya Kisara mulai memahami perasaan Su gitu kan. Terus juga Ayano yang benar-benar apa ya, selalu menjaga hubungannya agar tetap bertahan dengan Su gitu kan. Dan karena yang memang dipengaruhi oleh ibunya ya kan, dengan ambisi ibunya yang menjadikan dia sebagai iblis. Dan Saron yang apa ya, bisa kita bilang memang dia kan dari awal mengincar Kisara gitu kan, memang kan dia sebagai biarawati kan memang mengincar Kisara gitu kan untuk apa namanya membasmi iblis gitu kan. Dan dia sampai apa ya, sampai repot gitu kan untuk apa namanya membasmi apa namanya membantu lah untuk mengalahkan sumber iblisnya lah ya kan, sumber iblisnya si Asmodeus gitu kan, dan berteman dengan Kana dan Kisara, Ayano dan Kisara gitu kan. Jadi kayak cuman gue agak gak enak sih kalau misalkan bilang kalau itu Su itu gimana ya, itu tuh benar-benar gila sih, itu Su itu karakter yang dimana dia tuh dapat segalanya men, benar-benar dapat segalanya. Dia dapat cinta, dia dapat kebahagiaan, dia dapat nafsu juga dia juga dapat sebuah harta gitu kan, dia juga dapat sebuah status gitu kan, dia juga dapat semua gitu loh, yang apa yang dia miliki gitu. Itu gila sih menurut gue tuh, Su tuh benar-benar salah satu MC yang menurut gue paling laks sih di tahun ini menurut gue ya, tahun ini selain Kazuya itu sih menurut gue. Jadi ya the best lah pokoknya, Su the best lah pokoknya. Gue tetap menganggap anime ini benar-benar Subarashi ending, pokoknya Subarashi ending. Jadi yang nggak ngerti lagi gue apa namanya tentang anime ini, yang memang ya semoga story dari Engekil-nya ini bisa lebih better lah gitu kan. Jadi kayak kita yang enggak sih, gua nggak begitu tertarik sih untuk main gamenya, cuman buat teman-teman yang nanti main gamenya gitu kan, semoga storynya bagus lah, lebih bagus dari animenya gitu kan. Game itu jadi emang anime ini dibuat promosi agar kita tahu gitu bahwa ya mereka membuat anime untuk promosi yang ini, game yang dibuat oleh mereka gitu kan, yaitu Engekil kan, atau project dari Engage kan gitu. Jadi makanya nggak ada yang salah gitu loh, karena memang sebelumnya juga kayak Takopi juga kan dia ngadaptasi atau jadi prolog, cuma bedanya kalau Takopi kan dari prolog game kan, cuman kalau jadi prolog game kan, cuman kalau Engage memang dari awal kita udah tahu kalau misalkan anime ini jadi ajang promosi untuk gamenya ya kan, Engekil gitu. Ya mungkin aja reaction anime dari gua, dan gua nobatkan anime ini sebagai best harem mungkin best harem of summer lah ya, mungkin best harem of the year juga, gua nggak tahu, karena memang ngelihat kayak Kanokari ya kan, terus juga melihat anime kayak apa namanya
Yang di spring ada tuh yang harem juga. Jadi gua rasa NGS Kiss lebih layak sih untuk dapat nobat sebagai best harem of the year menurut gua. Terlepas nanti dari fall apakah ada yang lebih wow lagi ya kan dari show, ya gue nggak tahu ya kan, tapi gue berharap semoga ada kejutan lah nanti di fall gitu kan, yang bisa membuat anime ini bisa sedrama Engage Kiss gitu kan ya, dalam hal harem gitu kan. Semoga aja sih ada seperti itu. Ya pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime sama atau konten anime apa lagi yang kalian harus gue bahas, yang paling gue suka. Kalau nggak tinggal dislike saja. Dan jangan lupa notifikasinya agar lo tidak akan gue sampai bertemu lagi di musim fall 2022. Bye.